Jika hilang tenang menuju ke surga, pelayaran rasa senang sampailah di sana. Pelayaran rasa senang sampailah di sana. Tapi bila ombak dan topan menimpang, olehnya kita didesak lebih dekat rumah. Olehnya kita didesak lebih dekat rumah. Takut serta bimbang dilenyapkan Tuhan, rahmat yang lembut berikan terang ke dalam gelap jiwa. Rahmat yang lembut berikan terang ke dalam gelap jiwa. Ajar kami turut perintah-Mu ya Tuhan. Dalam susah kami hanya hidup oleh iman. Dalam susah kami hanya hidup oleh iman. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, pada saat ini kami mau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, khususnya bagian rangkuman dari pelajaran kami dari 1 minggu yang sudah lewat. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kami, agar kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik, dan seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan melalui channel ini boleh lebih dekat kepada Tuhan lewat pemahaman pelajaran Sekolah Sabat ini. Inilah dua permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rangkuman pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-7, menyembah Sang Pencipta. Bagian yang pertama sebagai rangkumannya, fakta bahwa Allah menciptakan dunia ini dalam 7 hari harafiah adalah salah satu kebenaran mendasar kitab suci. Seluruh kitab suci dimulai dengan kata-kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, terdapat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Buku terakhir kitab suci, kitab Wahyu, memanggil kita untuk sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Allah layak menerima penyembahan kita karena Dia yang menciptakan kita. Kita tidak berevolusi. Kita bukan peristiwa genetik semata-mata. Kita lebih dari sekedar anggota spesies hewan yang mahir. Kita adalah makhluk manusia yang dengan nilai yang luar biasa, sebab Allah menciptakan kita. Setiap dari kita adalah unik dalam pandangannya. Pelajaran pekan ini menjelajahi makna dari Sabat, sebagaimana hal itu berhubungan dengan penciptaan. Sabat berbicara kepada kita mengenai kelayakan kita dalam pemandangan Allah. Jika dipahami dengan benar, Sabat membuang perasaan rendah diri
dan penilaian diri yang rendah. Kita adalah milik Kristus oleh penciptaan. Sabat juga mengenai perhentian kita dalam Kristus. Pada hari Sabat, kita berhenti dari pekerjaan yang melelahkan dari sistem nilai dunia. Sabat mengundang kita untuk berhenti dan merenungkan nilai-nilai kekal. Itu memanggil kita supaya berhenti dalam Kristus untuk keselamatan kita dan mempercayai kuasa kreatifnya yang mengubah kita menjadi lebih seperti Dia setiap hari. Pelajaran pekan ini juga menuntun kita ke dalam satu pemahaman yang lebih dalam mengenai Sabat sebagai sebuah pengingat abadi dari persekutuan surgawi dengan Kristus. Sementara kita beribadah pada hari Sabat setiap pekan, itu akan menjadi cita rasa awal dari seperti apa surga itu. Kitab Wahyu, sebagaimana kita akan lihat, menyatakan pentingnya Sabat dalam terang kekekalan. Berikutnya bagian yang kedua sebagai komentar. Pada November 1998, Charles Colson menulis sebuah artikel berjudul Astronot yang Menemukan Allah, sebuah pandangan rohani luar biasa. Astronot John Glenn keluar angkasa 36 tahun setelah orbitnya yang menginspirasi kekaguman mengelilingi bumi adalah sebuah pengingat dari bentuk kepahlawanan yang membuat eksplorasi luar angkasa menjadi mungkin. Glenn mengatakan kepada para reporter di tahun 1998 sesaat setelah kembalinya dari perjalanannya yang terakhir keluar angkasa pada usia 77 tahun bahwa memperhatikan bentuk ciptaan ini dan tidak mempercayai Allah bagi saya adalah tidak mungkin. Itu justru mengingatkan iman saya. Charles Colson dalam Breakpoint Commentary 5 November 1998. Orang mungkin tidak sadar akan kenyataan bahwa banyak dari pahlawan astronot mula-mula memiliki kedalaman iman agama. Pandangan mereka mengenai angkasa luar yang tak terbatas hanya akan menumbuhkan iman mereka. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin dikenal paling baik sebagai para astronot pertama yang mendarat di bulan dan mengambil lompatan raksasa bagi kemanusiaan saat itu. Akan tetapi mungkin Anda tidak mengetahui bahwa sebelum mereka keluar dari pesawat luar angkasa, Aldrin mengambil kitab suci, piala yang dipakai dalam misa suci, serta roti dan anggur sakramen. Di sana, di bulan, aksinya yang pertama adalah merayakan perjamuan kudus. Frank Borman adalah komandan dari kru luar angkasa pertama yang berangkat melewati orbit bulan. Melihat ke bawah di bumi dari ketinggian 250.000 mil jauhnya, Borman mengirimkan sinyal pesan radio mengutip kitab Kejadian 1 ayat 1. Yang mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dia menjelaskan kemudian, saya memiliki perasaan yang amat besar bahwa pasti ada satu kuasa yang lebih besar dari kita, bahwa ada Allah, bahwa sungguh-sungguh ada permulaan. Charles Colson dalam Breakpoint Commentary 5 November 1998. Masing-masing dari para astronot yang kita bicarakan di sini merasakan bahwa dunia ini bukanlah hasil dari kebetulan yang tiba-tiba. Kehidupan itu juga bukan suatu kebetulan alam semesta.
para astronot menyadari kebenaran dari Kejadian 1 ayat 1 bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14 mengumandangkan dengan suara nyaring pekabaran tentang penciptaan dan Allah yang Maha Tahu. Allah tidak pernah terkejut. Dia melihat lebih dahulu peristiwa-peristiwa sebelum itu pernah terjadi. Pekabaran dari 3 malaikat secara khusus dirancang oleh Allah untuk memenuhi tantangan pasca modern, humanitis dari generasi kita. Adalah bukan secara kebetulan bahwa pada saat yang sama ketika teori evolusi berkembang, Allah mengirimkan pekabaran kepada dunia untuk menyembah Sang Pencipta. 3 kekuatan politis atau filosofis untuk bangkit dari abad ke-19 untuk memengaruhi seluruh dunia. Evolusi berdampak pada komunitas ilmuwan dan memengaruhi jutaan orang. Komunisme, Marxisme merendahkan kehidupan manusia. Secara politik dan sosial memengaruhi jutaan lainnya. Ajaran Sigmund Freud mengubah pemikiran dari jutaan orang dalam bidang psikologis. Sabat berdiri sebagai sebuah monumen bagi penciptaan kita dalam zaman yang tak bertuhan dari sekularisme yang bertumbuh. Sebagaimana pelajaran pekan ini tunjukkan, Sabat adalah sebuah simbol dari kesetiaan kita kepada oknum yang menjadikan kita. Sabat adalah sebuah pengakuan bahwa kehidupan itu bukanlah suatu kebetulan genetik. Kita ada oleh kehendak dan rencana Allah. Kita dijadikan dengan satu alasan. Suatu pemahaman tentang penciptaan sebagaimana dinyatakan dalam peribadatan Sabat membebaskan kita dari belenggu evolusi yang tidak manusiawi. Peribadatan Sabat menempatkan nilai pada setiap kehidupan. Setiap kehidupan berharga bagi Allah sebab setiap orang adalah ciptaan yang unik. Dibuat oleh pencipta kita untuk memenuhi maksudnya, khususnya dalam rencananya. Sebuah rencana bagi setiap kehidupan. Pada waktu Bruce Olson berusia 19 tahun, ia pergi ke dalam hutan di perbatasan Kolombia dan Venezuela guna membawa Injil kepada suku Bari. Suku Bari adalah penduduk primitif pribumi, terisolasi di dalam hutan yang lebat di Amerika Selatan. Mereka dikenal dengan keahlian berkelahinya yang ganas dan juga kekejamannya. Taktik barbar saat mereka berperang melawan suku-suku. Bruce tak terpengaruh oleh reputasi brutal mereka dan bila perlu rela menyerahkan nyawanya untuk membagikan Injil kepada mereka. Ia menggunakan waktu berminggu-minggu mencoba memenangkan keyakinan mereka. Tidak ada orang barat pernah masuk ke wilayah mereka sebelumnya. Secara perlahan-lahan, dari waktu ke waktu, orang-orang Bari belajar mengasihi orang asing yang lemah lembut dan pengasih ini. Sementara Bruce membagikan Injil kepada pribumi primitif ini, mereka mengalami hidup baru dalam Kristus. Pencipta yang Maha Kuasa mengubah hidup mereka. Suku kejam yang dulunya suka bertempur, ini menjadi sebuah kekuatan untuk perdamaian di seluruh wilayah itu. Justru di saat Bruce sedang membuat kemajuan nyata bagi Injil,
hal yang tak disangka-sangka terjadi. Para gerilyawan Kolombia menculiknya dan menahan dia di tempat persembunyian rahasia jauh di tengah hutan. Sesudah itu, tentara Kolombia mencoba merekrut Suruberi untuk bertempur melawan para gerilyawan itu. Orang-orang Beri menolak, berkata, kekerasan hanya melahirkan kekerasan. Bruce tertahan selama berbulan-bulan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Namun, ia sanggup bangkit di atas kengerian dari keadaannya. Ia memenangkan keyakinan dari para penangkapnya. Akhirnya, mereka memberikan kitab suci. Hari demi hari ia membagi firman Allah kepada mereka. Lebih dari 100 petarung yang memberontak ini menerima Yesus dan putus dengan kekuatan gerilyawan, meletakkan senjata mereka dan bergabung dengan masyarakat sebagai warga Kolombia yang produktif. Walaupun kekuatan jahat dirancang untuk melawan Bruce Olson, Sang Pencipta yang Maha Kuasa memiliki rencana bagi hidupnya. Dan semua kuasa neraka tak dapat membinasakannya. Pencipta kita tidak hanya memiliki rencana bagi hidup Bruce Olson. Dia juga memiliki rencana bagi hidup kita, bahkan yang lebih baik. Pencipta kita bukan hanya memiliki rencana bagi hidup kita, tetapi melalui Roh Kudus, Dia akan menuntun kita ke dalam rencananya. Memahami kekayaan dari Sabat memberikan kita pemahaman yang lebih dalam mengenai rencana Allah bagi kita. Juga memiliki maksud dan tujuan yang lebih dalam bagi hidup kita. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam pelajaran pekan ini, kata Ibrani bara adalah sesuatu yang hanya Allah saja dapat lakukan. Manusia dapat saja menjadikan sesuatu dari materi yang sudah ada. Akan tetapi Allah dapat menjadi sesuatu dari yang tidak ada. Pada waktu Allah mengucapkan firman-Nya, sesuatu yang muncul dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9 dan juga Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ketika Allah berfirman, apa saja yang Dia firmankan jadi. Bahwa jika itu tidak pernah ada sebelumnya, sebab firman Allah memiliki daya kreatif ya untuk membuatnya jadi. Pada saat kita menyembah Pencipta langit dan bumi, pada hari Sabat kita mengakui fakta bahwa Dia itu Maha Kuasa. Jikalau Dia cukup berkuasa untuk menjadikan dunia ini dan segala isinya, tentunya cukup berkuasa mengubah hidup kita. Sabat adalah simbol dari pembenaran, perhentian kita dalam Kristus saja, dan penyucian yang merupakan kekuatan kita dalam Kristus saja. Nabi Yeskiel menyatakan gagasan ini dengan jelas. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi tanda di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yeskiel 20 ayat 12. Sementara kita berbakti setiap hari Sabat, Sang Pencipta menciptakan kita kembali. Dia yang menjadikan kita kembali. Dia yang membentuk kita kembali. Pertentangan akhir atas peribadatan sebagaimana diuraikan dalam kitab Wahyu adalah benar-benar karena Kristus telah menciptakan kita, menebus kita, mengubah kita, dan akan datang kembali untuk kita. Iblis membenci Sabat sebab
ia membenci sesuatu yang digambarkan dari hal itu. Sabat adalah otoritas, lambang otoritas Kristus, kekuasaannya, rahmatnya, dan kuasanya. Jikalau iblis dapat menipu orang agar percaya bahwa sabat itu tidak punya makna, ia kemudian dapat merusak otoritas Allah dan membelokkan kesetiaan jutaan orang kepada dirinya. Oleh sebab itu, Allah telah mengirimkan pekabaran zaman akhirnya dalam Wahyu 14 untuk menyiapkan dunia kita bagi kedatangan penebus dan pencipta kita yang akan menciptakan kembali planet ini dalam kemuliaan Eden. Bagian yang ketiga yang merupakan penerapan dalam hidup atau penerapan hidup. Untuk perenungan pribadi, Allah pencipta menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kuasanya yang menakjubkan menjadikan planet ini dan mengisinya dengan makhluk hidup. Allah yang sama ini membebaskan umatnya dari perhambaan besar, dari perhambaan Mesir, menuntun mereka di gunung, menuntun mereka di pengembaraan padang gurun, menurunkan manna dari sorga, menyebabkan tembok-tembok Yeriko runtuh dan mengalahkan musuh-musuh Israel. Allah yang sama ini tertarik dengan Anda dan saya. Demi kepentingan kita, Dia melepaskan kuasa penciptaan untuk mengalahkan musuh yang berperang demi jiwa kita. Pemahaman dan penerimaan kita akan pekabaran kitab suci ini menjadikan segala sesuatu berbeda. Setiap orang dari kita menghadapi peperangan dengan pencobaan setiap hari. Inilah kabar baik yang luar biasa. Allah yang sama yang melepaskan kuasanya yang tak terbatas untuk menjadikan dunia, melepaskan kuasanya yang sama yang tak terbatas untuk mengalahkan kuasa-kuasa neraka yang berperang demi jiwa kita. Yesus memiliki sesuatu yang lebih banyak untuk ditawarkan, gantinya kalah dan kecewa. Dia memiliki sesuatu yang lebih banyak untuk ditawarkan, gantinya gagal berulang kali. Dia memiliki sesuatu yang lebih banyak untuk ditawarkan, gantinya gagal atas rintangan yang sama lagi dan lagi. Siapakah yang kita layani? Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan dengan kuasa yang tak terbatas. Kuasa ini menjadi milik kita ketika memahaminya dengan iman. Kita diubahkan, dibaharui, dijadikan baru oleh kuasa Sang Pencipta. Diskusi dan doa. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Diskusikan dengan kelas Anda, apa artinya menjadi ciptaan baru? Dalam penutupan doa, doakan anggota kelas Anda, mintalah Allah menolong mereka memahami lebih dalam dan lebih lengkap bagaimana kuasa kreatifnya dapat mengubah kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pemaparan yang sudah disampaikan. Tuhan kiranya yang menolong kami, membantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menyadari betapa mulianya dan besarnya rencana Tuhan untuk kehidupan kami. Tuhan ingin menjadikan kami kembali kepada Engkau dalam pemeliharaan Sabat, dalam penyembahan kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kami boleh menyembah Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini. Bapa kami surga, biarlah kiranya
pertolongan Roh Kudus Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi melalui pelajaran ini dan pelajaran-pelajaran berikutnya yang akan kami dengarkan melalui channel ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh pendengar, para umat-umat Tuhan yang menyaksikan pekabaran ini. Biarlah jamahan kasih Tuhan menjadi bahagian mereka. Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas, kegiatan-kegiatan kehidupan mereka setiap hari, dan khususnya dalam perhubungan mereka dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.